akreditasi ini merupakan salah satu bentuk jaminan eksternal dari mutu pendidikan itu. Ya, ini artinya sekolah itu harus memberikan jaminan bahwa proses pendidikan di lembaga kami itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kinerja kita harus kita pertanggungjawabkan terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara serta agama serta di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini sebetulnya sudah lengkap bahwa ini. Karena apa? Kenapa nasionalis menjadi penting? Karena kalau misalkan orang memiliki 4 ini aja, ini dia sudah bisa bekerja di mana saja. Dibutuhkan oleh siapa saja. Tapi nasionalisme untuk mengikat bahwa kita adalah sebagai bangsa Indonesia. Saya sekarang akan mencoba memperkenalkan Bapak dan Ibu tentang Dewan Pendidikan yang saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah paham semua. Pengertiannya adalah ini, lembaga mandiri yang beranggota berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Ya, ini adalah tujuan ini. Lalu kita lihat fungsinya ini ya, memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, sarana dan serta terutama adalah sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan di wilayah Jawa Timur ya ini. Dan tugas Dewan Pendidikan ini ya menghimpun, menganalisis ya, memberi rekomendasi. Tadi tentu saja kita berbagai sumber, berbagai data kita butuhkan untuk memberikan sumbangan pemikiran, karena sumbangan pemikiran yang baik tentu didasarkan pada kelengkapan data yang baik, jumlah data yang banyak, akurasi data, dan kemudian analisis data, dan kemampuan berpikir kritis untuk memberikan suatu rekomendasi yang baik ya ini. Nah, ini sebetulnya peran Dewan Pendidikan yang utama adalah ini advisitory, kemudian supporting dan controlling serta mediator. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan ada persoalan-persoalan pendidikan bisa disampaikan atau berkomunikasi dengan kami ya, itu untuk kami mediasi ya ini dalam kaitannya dengan penyelesaian persoalan-persoalan pendidikan itu. Nah, ini. Nah, kalau tugas yang ditugaskan oleh gubernur kepada kami ini hampir sama, tidak lepas dari fungsi dan peran tadi ya ini. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, kami di Dewan Pendidikan sudah punya website, silahkan nanti dibuka, yaitu dpjatim.org. Ini ketika ini baru kita buat, dan disitulah sebagai media komunikasi kita, sebagai media berdiskusi, dan juga media untuk menyampaikan aspirasi ya dari Bapak dan Ibu semua atau dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, yang punya keinginan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas dari pendidikan di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, luar biasa pemikiran dari Prof. Warsono selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya mencatat satu hal yang sangat penting, yang sangat esensial pada sesi ini. Yang pertama adalah bahwa dunia pendidikan itu selalu berubah, tetapi ada 2 hal yang mendasar yang tidak berubah. Yang pertama adalah karakter dan berpikir kritis. Nah, 2 hal itu yang kebetulan secara kongruen itu ada mendapatkan porsi yang relatif banyak di dalam instrumen akreditasi BAN SM. Untuk yang berikutnya kita akan mencoba untuk sesi tanya jawab. Seorang guru yang memiliki jiwa pendidik, pembelajar yang baik dan bekerja dengan ikhlas, saya yakin meskipun tanpa dilatih pun dia akan belajar, akan bertanya, dan kasih sayang terhadap muridnya ini akan close dengan baik. Ya, bahkan ini Pak Nuh dulu ketika jadi rektor ITS masih belum jadi menteri. Jadi guru itu harus punya idealisme, cita-cita, bahwa punya mimpi, muridku besok jadi presiden seperti Pak Ajib tadi ya itu. Muridku saya didik baik, biarlah jadi orang-orang hebat ya itu. Saya menyayangi kan itu ya, ada kasih sayang ya dan ikhlas itu. Ya, inilah yang coba dicek di guru-guru Bapak ada enggak 3 tadi ya ini. Ikhlas, menyayangi ya itulah, punya cita-cita idealisme yang kuat yang kemudian mendorong dia kerja keras, kerja
cerdas dan kerja tuntas tadi. Sebenarnya kalau kita bicara negeri sama swasta itu punya tanggung jawab bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kan itu ya, ini sama-sama tujuannya sama ke sana. Nah, proses mutunya, proses pendidikannya sudah dijamin melalui satu lembaga badan akreditasi tadi yang akan mempertanggungjawabkan dari hasil akreditasinya. Ini mestinya ini. Ya, terima kasih Prof. Warsono. Inti dari ini adalah bagaimana satuan pendidikan itu menempatkan guru sebagai posisi yang sangat penting di dalam peningkatan kualitas pendidikan seandainya tubuh manusia. Jadi guru itu bagaimana bisa menjadi jantung sehingga bisa memompa darah secara merata ke seluruh tubuh kita. Luar biasa. Dengan demikian untuk sesi yang pertama dari Profesor Dr. Warsono MS selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Sekretaris Ban SM Provinsi Jawa Timur, beliau Bapak Dr. Andes Muji Harjo. Beliau akan menyampaikan kebijakan dan program akreditasi sekolah madrasah tahun 2020. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa PPDB untuk SMA memanfaatkan hasil akreditasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada poin nilai akreditasi yang menjadi prasyarat. Jadi untuk yang memperoleh A mendapat prioritas juga, sedangkan B dan seterusnya ini juga digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga akreditasi ini telah digunakan oleh berbagai pihak untuk hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini saya akan menyampaikan tentang reformasi akreditasi. Jadi perlu mengganti instrumen akreditasi agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah. Karena selama ini akreditasi bukan mengukur kinerja, tetapi mengukur dokumen. Jadi setiap akreditasi sekolah selalu sibuk menyiapkan. Nah, ke depan dalam akreditasi kita akan meninggalkan hal tersebut, kita akan lebih banyak melihat pada performa. Jadi juga perlu memperkuat rekomendasi, karena selama ini rekomendasi yang kita berikan ya setelah diberi rekomendasi hilang begitu saja, sehingga rekomendasi ini menjadi hal penting bagi kita untuk saran pada semua pihak untuk melakukan perbaikan. Nah, juga presentasi sekolah ini telah dibandingkan dengan PISA, juga banyak hal yang membuat kita harus memperbaiki diri. Padahal presentasi hasil akreditasi lebih banyak A dan B, namun masih banyak kalangan yang menilai pendidikan kita rendah. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita bersama-sama. Jadi ada permasalahan lain juga untuk sekolah, penguatan supervisi kepala sekolah, kemudian perbaikan pengelolaan lingkungan fisik dan lain-lain untuk pemerintah daerah, penambahan guru, dan hampir setiap tahun, hampir setiap pelaksanaan akreditasi yang menjadi masalah ya tenaga pendidikan dan sarana. Nah, namun tindak lanjutnya tidak banyak, dan sampai hari ini bisa kita lihat masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Nah, ini menjadi masalah kita bersama, sehingga nanti ini perlu menjadi kajian kita bersama dari sesi mana kita harus melakukan pemilihan. Kemudian 20 tahun sudah akreditasi, tetapi masih banyak sekolah yang belum terakreditasi. Ini juga perlu menjadi catatan kita. Nah, untuk itu Ban SM berupaya bagaimana melakukan arah reformasi ke depan, memperbaiki manajemen, efisiensi sistem, penggunaan sumber daya, kegiatan yang bisa memberikan hasil maksimal, dan berusaha menghilangkan backlog atau tunggakan akreditasi. Kemudian meningkatkan kredibilitas, perkembangan status akreditasi yang merefleksikan dinamika kualitas sistem pendidikan. Jadi jika sekolah memperoleh nilai A, ya memang layak memperoleh nilai A dan berdampak pada sekolah tersebut, seperti tadi ditanyakan oleh salah satu peserta. Jadi meningkatkan efektivitas sistem akreditasi yang mendukung sistem penjaminan mutu.
indikator kinerja yang lebih relevan dan pengumpulan serta rekomendasi dan tidak lanjut ini yang kita harapkan ke depan. Kemudian ada pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan dan sedang dilakukan saat ini adalah manajemen akreditasi, perubahan dalam siklus model akreditasi, kemudian kita juga akan melakukan audit serta perpanjangan akreditasi secara otomatis bagi sekolah yang memiliki kondisi minimal tetap atau bahkan meningkat. Kemudian instrumen akreditasi 2020 fokus pada audit kinerja. Jadi nanti instrumen kita akan menitik beratkan pada kinerja. Jadi mengukur kinerja atau performa sekolah. Jadi kalau dulu kita lebih menekankan pada compliance atau syarat pemenuhan, misalnya berupa dokumen, berupa sarana. Namun saat ini kita tidak menekankan itu. Namun compliance akan kita lihat melalui sumber data yang lain. Nah, juga akreditasi merupakan bagian dari rangkaian yang utuh dari penjaminan mutu pendidikan. Jadi tidak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil akreditasi yang menjadi fokus utamanya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, jadi manajemen akreditasi kita dan bisnis proses akreditasi akan terjadi perubahan mendasar pada pelaksanaannya. Jadi nanti kita akan ada kombinasi proses akreditasi otomatis, tadi sudah saya sampaikan, jadi akreditasi manual dengan kunjungan, kemudian perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme sistem yang sudah dikembangkan oleh BAN-STM. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta akreditasi tahun ini adalah sekolah atau madrasah yang telah dinilai tahun lalu dengan kondisi yang menurun, sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi sasaran akreditasi. Ada 1.980 sekolah madrasah yang tahun ini menjadi sasaran. Sedangkan untuk sekolah madrasah yang akan habis tahun 2022, saat ini BAN-SM sedang melaksanakan audit melalui dashboard monitor yang ada di BAN-SM. Nah, Bapak Ibu sekalian, reakreditasi manual hanya dilakukan atas dasar tiga sebab. Kemudian sistem monitoring sekolah akreditasi melakukan monitoring perkembangan sekolah terakreditasi secara terus-menerus. Jadi pengamatan yang kita lakukan melalui dashboard ini akan kita lihat secara terus-menerus, secara berkala setiap tahun, dan akan menampilkan berbagai indikator kinerja dalam setiap tahun. Kemudian indikator kerja ditampilkan merupakan indikator komposit dikembangkan atas dasar data Dapodik, AKM, survei karakter, EMIS, dan lain-lain. Data GTK, itu yang menjadi dasar kita. Bapak Ibu sekalian, sistem akreditasi ke depan, jadi sekolah baru atau belum terakreditasi, kami pastikan akan menjadi sasaran akreditasi. Dan akan dilakukan proses akreditasi. Jika dinyatakan layak, akan diakreditasi, kemudian saat asesor datang, penilaiannya memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ada, maka akan ditetapkan hasil akreditasinya dan akan memperoleh sertifikat. Jika tidak, maka akan disampaikan rekomendasi kepada pihak terkait, baik dinas pendidikan, kantor, Kementerian Agama, untuk dilakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah atau madrasah tersebut. Nah, setelah terakreditasi akan masuk dalam database akreditasi BAN-SM. Nah, ini menjadi input tahunan, kemudian masuk dalam dashboard, akan kita lakukan audit setiap tahun secara berkala. Untuk yang telah layak penilaian minimal tetap atau berkembang, ini akan mendapat perpanjangan sertifikat. Sedangkan untuk yang tidak, maka akan masuk menjadi sasaran akreditasi dan akan kita akreditasi. Selanjutnya, jika sesuai dengan standar yang ada, maka akan bisa mencetak sertifikat. Jika tidak, maka kami sampaikan rekomendasi untuk dilakukan pembinaan pada
Dinas Pendidikan maupun kantor Kemenang. Sedangkan untuk sekolah yang ingin melakukan peningkatan nilai, misalnya ada sekolah yang nilainya C atau B ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi, boleh mengajukan permohonan, dan permohonan ini akan kita nilai. Jika layak, maka akan kita jadikan sasaran, dan pelaksanaan akreditasinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ada satu belum tadi. Nah, di samping itu ada satu lagi sasaran akreditasi. Jika ada sekolah yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa perlu dilakukan akreditasi. Jadi masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada kami tentang hal-hal kondisi sekolah. Misalnya ada sekolah yang, atau ada masyarakat yang melaporkan kepada kita bahwa sekolah ini tidak layak mendapat nilai sekian, sehingga dengan bukti-bukti yang jelas masyarakat menyampaikan hal tersebut, maka kami akan melakukan klarifikasi, melakukan observasi dan pengamatan tentang hal tersebut. Jika memang memenuhi syarat dan sesuai dengan kondisi, maka sekolah atau madrasah tersebut akan kami visitasi. Jika tidak, maka hal tersebut tidak kami lakukan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya akreditasi nanti akan dijelaskan oleh para anggota BAN SM bahwa alur akreditasi ada 8 langkah, nanti secara detail akan disampaikan dalam materi POS. Jadi ada 8 langkah. Langkah pertama sosialisasi yang hari ini kita lakukan, kemudian akan dilakukan asesmen kecukupan setelah sekolah madrasah mengisi instrumen, kemudian ditetapkan kelayakannya. Jika dinyatakan layak, maka akan divisitasi, dan selanjutnya hasil visitasi akan divalidasi oleh asesor, dan kemudian ditetapkan hasilnya, dan setelah penetapan hasil, pengumuman selanjutnya sekolah madrasah bisa mencetak hasil akreditasi. Nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya secara detail tentang alur pelaksanaan akreditasi. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini juga tentang IASP, nanti secara detail akan disampaikan oleh narasumber lain bahwa akreditasi dalam rangka mendukung proses penjaminan mutu dan memastikan sekolah menghasilkan lulusan dengan mutu dan kompetensi yang diharapkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jika sekolah itu memang baik, maka akreditasinya baik juga akan memiliki output yang baik. Nah, instrumen kita saat ini akan mencoba memberikan hasil yang seperti yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini juga terkait dengan hal tadi bahwa akreditasi kita akan menekankan pada performance yang meliputi 4 komponen: mutu guru, mutu lulusan, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Sedangkan untuk kurikulum, penilaian, dan SASPAS ini serta biaya tidak akan dilakukan penilaian oleh asesor, namun akan kita ambil dari data sekunder Dapodik, EMIS, dan PMP, serta data GTK dan sumber-sumber lain yang ada di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Jadi nanti asesor hanya akan melakukan telaah dokumen, observasi, wawancara, FGD tentang mutu guru, mutu lulusan, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini juga terkait dengan instrumen akreditasi. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa BAN SM hanya mengukur performa atau kinerja sekolah, jadi tidak akan mengukur syarat kepatuhan atau dokumen-dokumen. Kalau zaman dulu, akreditasi harus menyiapkan dokumen bertumpuk-tumpuk, harus menyiapkan harus ngecek sekolah, dan sering sekolah tidak siap akreditasi karena sekolahnya belum direhab atau belum diperbaiki, sehingga ini menjadi masalah. Nah, nanti dokumen-dokumen atau hal tersebut akan kami lihat melalui Dapodik saja. Nah, bagaimana nanti hasil akreditasi ini
akan bisa menghasilkan nilai status akreditasi, memberikan rekomendasi yang jelas, kemudian rekomendasi yang akan kita berikan bisa rinci, teknis, tajam, dan bisa ditindaklanjuti oleh semua pihak. Jadi akreditasi akan bisa menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar penyampaian perbaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan segala hormat jangan memandang akreditasi seperti zaman dulu. Jadi akreditasi ini kalau saya ibaratkan Ban SM seperti laboratorium kesehatan. Jadi kita hanya melihat, hanya memeriksa kondisi sekolah. Jika ada hal-hal yang kurang, kita akan berikan rekomendasi. Jika sudah baik, kita berikan rekomendasi untuk pengembangan. Jadi pola sistem akreditasi ke depan tidak seperti zaman dulu. Jadi bagaimana Ban SM atau asesor yang datang sebagai tamu yang hanya ingin melihat bagaimana kondisi sekolah dan bisa kita diskusikan hal-hal yang terjadi di sekolah untuk perbaikan-perbaikan pendidikan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan audit melalui dashboard. Ada hal-hal penting yang sedikit bisa saya sampaikan, sebenarnya banyak sekali hal yang dilihat, tapi secara umum dapat saya sampaikan pengumpulan data dari Dapodik, EMIS, Ditjen GDK, Pusmenjar, dan data-data Ban SM yang kita miliki. Kemudian mengidentifikasi, menyeleksi indikator yang digunakan untuk sistem dashboard, misalnya data sekolah, keseimbangan rombongan belajar, data guru, terus linearitas tenaga kependidikan, data sarana dan prasarana yang dimiliki, yang tertulis di EMIS dan Dapodik, data hasil ujian yang dilaporkan melalui EMIS dan Dapodik. Karena banyak hal-hal ini sering tidak ada di EMIS dan Dapodik, sehingga data di EMIS dan Dapodik tidak bisa menjawab profil atau potret sekolah yang ada. Dan ini kita harapkan pemanfaatan data EMIS dan Dapodik di kementerian. Kemudian mengembangkan dan mengevaluasi berbagai model statistik yang ada untuk menetapkan statistik terbaik untuk mendeskripsikan kinerja sekolah madrasah. Ini sedang kita lakukan, dan tahun ini kita sedang menilai untuk sekolah madrasah yang habis tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekedar gambaran bahwa ada sekolah tahun lalu yang memperoleh perpanjangan 5 tahun, dan Bapak Ibu sekalian termasuk yang diperpanjang 1 tahun. Nah, untuk yang diperpanjang 1 tahun saat ini menjadi sasaran, kami mohon jangan menolak, laksanakan saja, karena jika Bapak Ibu menolak, maka status akreditasi akan diturunkan atau dicabut. Kemudian Bapak Ibu sekalian sekedar gambaran saja, tahun lalu ada 12.000 sekolah madrasah yang dinilai, ada 1.983 yang dinilai menurun dan menjadi sasaran tahun ini, termasuk Bapak Ibu sekalian 1.983 sekolah madrasah. Dan dari 1.983 ini ada beberapa sekolah yang memang sudah tutup dan sudah tidak beroperasi lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian gambaran tentang sekolah madrasah. Sasaran akreditasi kita tahun ini ada 9.000-an, terdiri dari sekolah yang belum terakreditasi, ada 268, sudah kami akreditasi 63, masih ada 205, ada sekolah tidak terakreditasi 32, dan kita rencanakan bulan Juni ini kita akreditasi. Dan Bapak Ibu sekalian, sekolah yang memperoleh perpanjangan 1980, tadi ada 1983, ada 3 sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tinggal 1980. Sedangkan ada 7.648 sekolah ini sekarang sedang dilakukan audit oleh Ban SM. Tinggal menunggu hasilnya,
Nanti jika hasilnya sudah turun, apakah berapa dari mereka menjadi sasaran. Kemudian ada juga 8 sekolah yang berusul perbaikan nilai. Jadi ada sekolah yang memperoleh nilai B, C tahun sebelumnya, sekarang sudah mengajukan dan semoga bisa menjadi sasaran. Juga ada SPK, Surat Penyelenggara Pendidikan Kerjasama. Ini ada 9 sekolah yang mengajukan dan insya Allah kita akan visitasi bulan Juni tahun ini. Nah, ini gambaran jadwal, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sosialisasi dan insya Allah nanti akan dilakukan visitasi sekitar bulan Juni. Bulan Juni 2022 kita akan melaksanakan visitasi untuk tahap ketiga dan sampai juga nanti sekitar Juli, Agustus, dan September. Dan ini sedang kita tata sekolah mana saja yang akan menjadi sasaran visitasi tahun 2022 ini. Nah, ini gambaran umum Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Jadi di panel ini akan ada 3 narasumber. Yang pertama beliau Pak Dr. Harmanto, MPD, yang akan menyampaikan prosedur operasional standar atau SOP akreditasi ini. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan oleh Pak Poni, menyampaikan instrumen akreditasi satuan pendidikan 30 menit. Dan terakhir, Sispena sebagai aplikasi sistem penilaian akreditasi dan penyiapan akreditasinya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Nur Hidayati. Untuk mengawali presentasi dari narasumber yang pertama, kami persilahkan Pak Dr. Harmanto. Tidak usah saya perkenalkan, karena sudah terkenal dari tadi pagi. Izin share screen terkait dengan materi saya hari ini. Mungkin saya tidak terlalu banyak karena insya Allah 20 sampai 25 menit mungkin selesai. Yang pertama terkait dengan prosedur operasional standar POS, atau kalau bahasanya Pak Nur itu biar keren itu ya SOP gitu kan ya, standar operasional prosedur gitu kan. Kalau bahasanya Pak Nur itu suka bahasa Inggris, kalau saya suka bahasa Jawa, jadi kan standarnya piye gitu kan ya. Oke. Hari ini saya akan bukan narasumber ya, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan pengantar standar operasional prosedur akreditasi yang menetapkan slogan bahwa akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Kemudian motonya untuk memperkuat itu adalah profesional, terpercaya, dan terbuka. Pilar penting di dalam akreditasi. Yang pertama itu sudah barang tentu adalah perangkatnya yang bermutu, kemudian asesor yang bermutu, kemudian yang ketiga itu adalah manajemen yang bermutu, kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan hasil yang bermutu. Jadi kalau perangkatnya bermutu, asesornya bermutu, manajemen bermutu, sudah barang tentu nanti di hasilnya juga akan bermutu. Dasar hukum POS itu telah diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah nomor 113 tahun 2022 terkait dengan prosedur operasional standar. Jadi sudah ada POS-nya, sehingga POS itulah yang akan kita ikuti sebagai guideline kita di dalam melaksanakan akreditasi di sekolah dan madrasah. Ada 8 step, ada 8 langkah. Yang pertama adalah sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan akreditasi yang sekarang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah asesmen kecukupan sasaran akreditasi dan penugasan oleh asesor. Ya. Kemudian kelayakan visitasi. Kalau layak visitasi maka akan berlanjut ke nomor 3.
Namun jika tidak layak untuk divisitasi, maka akan ada pemberitahuan, ada surat dari Badan Akreditasi Provinsi kepada sekolah atau madrasah. Nah, jika ya, maka akan ada visitasi sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat adalah validasi dan verifikasi hasil visitasi yang dilakukan oleh asesor, kemudian verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, kemudian penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, kemudian yang ketujuh adalah pengumuman hasil, kemudian ada keberatan atau tidak. Jika tidak, dalam waktu 14 hari, maka penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi bagi satuan pendidikan. Maka jika ya ada keberatan dari satuan pendidikan itu, maka divisitasi ulang. Jadi begitu divisitasi ulang, jika ya maka akan kembali ke step yang ketiga, tetapi jika tidak, maka langsung ke penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tentang pertama berkaitan dengan sosialisasi ini untuk memastikan bahwa ada kejelasan tentang IASP dan pelaksanaan akreditasi, kemudian bagaimana penggunaan Sispena, kemudian memberitahukan kepada sekolah untuk mengisi evaluasi diri, ya, ED-nya, sekolah madrasah dengan nama data isian akreditasi dia melalui Sispena sekolah atau madrasah. Yang berikutnya adalah langkah yang kedua, yakni asesmen kecukupan. Jadi asesmen kecukupan itu telah memenuhi atau tidak, terutama terkait dengan IPM-nya, indikator mutlaknya, kemudian IPR-nya, kelengkapan indikator pemenuhan relatifnya, maupun kelengkapan data isian akreditasi atau dia. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari visitasi yang dilakukan oleh asesor. Nanti akan Ban SM itu akan menetapkan 2 asesor yang bertugas di setiap sekolah atau madrasah melalui aplikasi Sispena, kemudian menugaskan kelengkapannya untuk itu di dokumen-dokumen itu akan diunggah ya oleh satuan itu, kemudian untuk dilakukan penilaian oleh asesor. Nah, kegiatan asesmen kecepatan ini merupakan bagian dari kegiatan visitasi yang dilakukan oleh asesor. Jadi ini ketika kita kecukupan dari sasaran akreditasi itu adalah merupakan apa ya? Ini merupakan bagian dari langkah-langkah visitasi. Nah, setelah itu Ban SM itu akan menetapkan 2 asesor yang bertugas di setiap sekolah madrasah melalui aplikasi Sispena, kemudian penugasannya oleh Ban Provinsi ya, terutama banyak. Nah, yang berikutnya adalah tujuannya ini memastikan bahwa sekolah yang akan divisitasi itu memenuhi indikator pemenuhan mutlak IPM-nya, indikator pemenuhan mutlaknya, mengisi dia dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Kemudian memastikan bahwa asesor itu mempelajari dia, menelaah dokumen yang sudah dianggah, dan bagaimana menelaah terhadap indikator pemenuhan relatifnya. Kemudian setelah itu tujuannya adalah menetapkan dan menerbitkan surat tugas asesor Ban SM Provinsi untuk melakukan visitasi berdasarkan keputusan Ban SM. Nah, ini kira-kira jadi ketika kita bicara tentang hasil asesmen kecukupan dia dalam Sispena itu, nama sekolah madrasahnya apa, NPSN-nya berapa, kemudian alamatnya. Nah, ini nanti akan ada seperti ini isiannya. Jadi kalau isiannya itu akan kelihatan bagaimana izin operasional dibuktikan dengan mengunggah data dalam Dapodik. Tinggal centang saja. Kemudian pernah meluluskan siswa, menyelenggarakan alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional, kemudian menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan, jadi memenuhi atau tidak. Kemudian langkah yang ketiga adalah visitasi ke sekolah. Nah, visitasi ini sementara nanti akan dilakukan secara luring yang menjadi prioritas utama, sedangkan sekolah atau madrasah yang reakreditasi dapat dilakukan secara daring atau luring.
apabila terdapat perubahan visitasi secara luring atau daring oleh Ban SM provinsi karena alasan tertentu, maka perubahan itu harus mendapatkan persetujuan dari Ban SM, jadi di tingkat pusat ya. Kemudian mendapatkan data informasi yang kondusif untuk menentukan peringkat akreditasinya. Kemudian ruang lingkup visitasi itu adalah meliputi Ban SM provinsi, asesor, dan sekolah. Ada 3 komponen itu. Nah, langkah yang keempat adalah validasi dan verifikasi hasil, yaitu mengapa harus dilakukan? Karena laporan visitasi yang disampaikan oleh asesor itu perlu divalidasi dan diverifikasi untuk menjamin proses hasil visitasi itu kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa Ban SM itu juga akan melakukan verifikasi, jadi verifikasi validasi ulang, bukan berarti dari asesor langsung kemudian diterbitkan. Kemudian petugas validasi verifikasi bekerja secara cermat, teliti memastikan bahwa kelengkapan dari visitasi yang disusun oleh asesor. Tujuannya adalah memverifikasi hasil sesuai ketentuan. Yang ruang lingkupnya apa? Jadi ruang lingkupnya itu adalah kami dari Ban anggota, kemudian tim asesor, kemudian yang terakhir tentunya melibatkan asesor, termasuk di dalamnya tim sekretariat. Langkah kelima itu adalah verifikasi hasil validasi. Jadi setelah validasi verifikasi dilakukan oleh asesor Ban SM untuk pelaksanaan verifikasi hasil validasi maupun penyusunan dari rekomendasi, hal ini dilakukan agar penetapan hasil itu benar-benar objektif dan sesuai dengan kondisi real dari sekolah dan madrasah. Sudah barang tentu tujuannya adalah memeriksa kembali hasil variabel, cek dan recek, sehingga menyusun rekomendasi sesuai temuan hasil visitasi yang signifikan. Untuk apa? Tentu untuk improvement, untuk perbaikan peningkatan mutu sekolah atau madrasah berikutnya. Dengan adanya ini maka kita akan cek benar tidak, kemudian itu dipakai untuk rekomendasinya. Yang langkah yang berikutnya, langkah yang keenam adalah menetapkan hasil. Jadi menetapkan hasil. Jadi menetapkan hasil rekomendasi akreditasi ditetapkan melalui rapat pleno Ban SM dalam bentuk surat keputusan. Surat keputusan itu disusun sesuai dengan provinsinya masing-masing. Nah, rekomendasi yang disusun oleh tim verifikasi Ban SM provinsi itu 1 anggota, kemudian dilaporkan kepada pleno untuk ditetapkan. Kemudian itu hasil akreditasi rekomendasi disampaikan pihak yang terkait, dimanfaatkan sebagai perencanaan mutu pendidikan berikutnya. Ini kayak kalau bahasanya penelitian tindakan kelas ini kan melalui dari setelah pengumpulan data, kemudian dilihat, dicek, kemudian dilakukan refleksi, lah itu dipakai untuk perbaikan berikutnya. Tujuan dari langkah yang ini adalah menetapkan nilai kinerja sekolah, madrasah, peringkat, dan predikatnya. Kemudian menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan setiap kabupaten untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Sedangkan yang langkah 7 itu adalah pengumuman. Jadi setelah itu diumumkan hasil dari akreditasi itu melalui sistem web resmi dari Ban SM dan melakukan sosialisasi. Nah, dalam kurun waktu 14 hari kerja, jadi 14 hari kerja, sekali lagi berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setelah pengumuman dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan. Ini kan karena dari kita motonya itu kan terbuka, sehingga keberatan sanggahan atas hasil akreditasi kepada Ban SM provinsi dan atau Ban SM. Apabila sampai dengan 14 hari kerja setelah pengumuman tidak ada keberatan dari sekolah atau madrasah dan atau mungkin masyarakat atas hasil akreditasi, maka hasil penetapan dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat karena Ban SM itu telah memberikan tenggang waktu selama 14 hari kerja apabila hasilnya itu merasa tidak sesuai dengan kecataan di sekolah ibu bapak sekalian. Sedangkan yang langkah ke-8 adalah menerbitkan sertifikasi, akreditasi, dan rekomendasi. Nah,
sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila sekolah madrasah melakukan banding terhadap akreditasi, maka penerbitan sertifikat rekomendasi itu menunggu. Jadi menunggu dari tindak lanjut keputusan karena masih ada proses pengaduan, ada proses banding, ada proses keberatan, sehingga secara otomatis hasilnya dipending terlebih dulu untuk diselesaikan berdasarkan atas hasil banding keberatan atau pengaduan itu. Kemudian Bana SM Provinsi melalui kerjasama pembinaan dan atau pengendalian mutu di daerah untuk ditindak lanjut dalam rangka baik itu yang Kemendikbud maupun yang Kemenak dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Saya kira itu pos yang ingin saya sampaikan terkait dengan akreditasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan, kami undang Pak Poni untuk menyampaikan materi IASP. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Poni. Di era sekarang itu literasi kita tidak harus literasi buku, tapi yang lebih menarik itu literasi audiovisual yang dimulai dari YouTube, lalu ada TikTok dan kawan-kawan. Nah, untuk materi IASP ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu nanti klik lalu simak, seperti halnya ketika kita memberikan pengajaran ke siswa melalui flip classroom itu ya. Bapak Ibu tinggal baca, enggak kurang paham, replay lagi, kurang paham, replay lagi, dan seterusnya. Ada 4 video yang berhubungan dengan 4 komponen yang akan menjelaskan IASP. Linknya ini. Nanti materi ini mungkin saya serahkan ke sekretariat jika Bapak Ibu membutuhkan. Ini sebagai reminder saja. Jadi misalnya nanti penjelasan saya ada yang kurang pas karena waktunya 30 menit, atau mungkin perlu lebih memperdalam, Bapak Ibu bisa merujuk ke sini. Ini adalah link resminya BAN SM Pusat, nih. Walaupun di YouTube sana banyak link-link penjelasan yang berisi materi IASP, tapi bukan dari BAN SM. Nah, harapan saya Bapak Ibu gunakan yang link resmi, itu yang pertama. Nah, materinya ini Bapak Ibu, disosialisasi akreditasi tahap 3, IASP 2020 untuk keperluan akreditasi tahun 2022. Kita nanti akan berbicara tentang pemahaman IASP, proses mungkin nanti di narasumber yang lain, tadi juga sudah disinggung, lalu hal penting terkait mengisi IASP, responden, pelaksanaan, lalu tanya jawab, yang nanti penanya jawabnya mungkin tidak perlu setelah sesi ya, tapi di tanya jawab panel saja, sehingga nanti bisa duduk ke Taparudi tadi atau dikeroyok bareng-bareng. Jadi melalui salinan Kemendikbud, nomor 200 sekian dan seterusnya, yang kemudian itu bisa Bapak Ibu unduh di sini, di websitenya BAN SM, bansm.kemdikbud.go.id. Ada di situ Bapak. IASP yang fix, yang pasti tersahih gitu ya, yang paling valid. Nah, kita masuk mulai ke substansi untuk kenalan dengan IASP. IASP, kalau dipanjangkan adalah Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Jadi ini instrumennya. Instrumen itu alat. Saya mulai dengan hubungannya IASP dengan nilai yang Bapak Ibu dapatkan nanti. Apakah A, B, T, kalau A-nya berapa, B-nya berapa, kalau B, B-nya berapa skornya, dan sebagainya. Hubungan IASP dengan nilai akhir akreditasi adalah nilai akhir akreditasi sekarang ini tidak hanya berdasarkan dari instrumen, seperti yang dulu ya. Ada sekian ratus butir, lalu dijawab, lalu ketemu hasil, ya wis itu hasil. Sekarang tidak Bapak Ibu. Nilai akhir akreditasi itu rumusnya yang pink ini Bapak Ibu. Terbagi 15% dan 85%. 15%-nya itu dihasilkan dari skor IPR, atau indikator pemenuhan relatif, sedangkan 85%-nya itu dari IASP yang kita kenalan tadi. Jadi kontribusinya sangat signifikan, yaitu 85%. Sisanya 15% itu dari IPR. IASP ini diawali dengan ketika Bapak Ibu itu ngisi DIA sekolah, menilai dirinya sendiri. Butir 1, 4, butir 2, level kinerjanya 2, dan seterusnya, sampai kemudian ketemu angka itu baru 85%. 15%-nya IPR yang nanti akan bantu nilai.
IPR ini di-generate oleh sistem, langsung nanti ada di Sispena, kalau Bapak Ibu sudah bisa buka Sispena, akan di-generate oleh sistem, Bapak Ibu lihat IPR saya dapat berapa di Sispena ya. IPR default atau IPR bawaan dari Sispena. Nah, agar 15% ini maksimal nilainya, tolong IPR yang di Sispena itu panjenengan koreksi. Kalau update, kalau ada yang meningkat, nilainya segera dikoreksi. Ada fiturnya di Sispena, nanti mungkin dijelaskan di sesi berikut. Jangan lupakan yang ini, walaupun 15%, dia akan berdampak pada nilai akhir. Oke, saya anggap sudah paham dulu yang IPR. Kita fokus ke IASP yang 85% ini ternyata. Jadi kalau ini nggak maksimal, jenengan akan berpotensi kehilangan 80% kontribusi nilai akhir akreditasi jenengan nanti. Kalau IPR itu diawali dengan asesmen 7. Nah, kira-kira kalau dibuat rumit seperti ini, Bapak Ibu, gambarannya. IASP ini ya. Dari hasil telaah para ahli yang dilibatkan oleh BAN SM, di dalamnya juga ada tim Jawa Timur, Pak Rudi itu salah satunya ya, Bapak Ibu, yang ikut terlibat dalam merumuskan gitu ya, instrumen baru ini. Konon hasil analisisnya itu seperti disinggung Pak Muji tadi, yang instrumen yang dulu itu kita fokusnya hanya di sini loh Bapak Ibu, di input. Padahal kalau kita membaca kompleksitas sistem pendidikan itu, kalau hanya menilai input, jangan-jangan yang kita nilai atau akreditasi yang distempel selama ini itu nggak cocok. Karena belum tentu yang proses berikutnya output dan sampai ke outcome ini mencerminkan nilai akreditasi itu sendiri. Bahkan input itu mungkin proporsinya hanya 15%. Sementara yang 85% ini selama ini dinilai menurut instrumen yang lama itu belum tercover. Jadi yang 15% ini compliance, yang disinilah kita berbicara performance. Jadi pergeserannya sekarang seperti ini ya, SP. Perubahannya itu begini. Jadi nggak hanya berbicara berapa persen guru, berapa persen ini, berapa luas ruangan dan seterusnya, tapi berbicara kinerja. Nah, yang diukur, apa saja dampak yang diukur melalui 4 komponen. Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Ini sudah berdasarkan pembahasan para ahli yang dilibatkan oleh Banes. Kita alhamdulillah tinggal pakai. Jadi kita percayai saja, kita pahami, kita amini. Ini adalah 4 komponen vital yang akan menjadi dasar agar kita bisa menilai apakah lampu kita yang ada di sekolah itu berdampak mencerahkan anak didik kita. Kira-kira begitu. Ini tadi sudah disinggung, saya tidak akan menjelaskan lagi, akan saya lewati saja. Ini sebenarnya menjelaskan yang 8 standar, atau katanya sudah enggak 8 standar lagi, tapi sebenarnya seperti ini poinnya. Tetap dinilai, tetapi yang bawah itu lewat compliance, data sekunder lewat IPR, yang atas itulah yang IASP, yang warna biru di dalamnya kuning-kuning itulah yang dinilai oleh IASP 2020. Jadi semuanya tetap dinilai dengan proporsi 85%, 15%. Ada kabar baik dari IASP 2020 bagi semua sekolah yang punya heterogenitas atau keragaman dan variasi yang luar biasa ini. Mulai dari negeri sampai swasta, mulai dari SPK sampai yang STLN atau Sekolah Indonesia di luar negeri dan seterusnya. Kan sangat heterogen, berbagai macam. IASP ini disebutkan lentur, tidak kaku, tidak hanya menguntungkan tipikal sekolah tertentu, tetapi karena dia berbasis kinerja, maka sepanjang SM atau sekolah madrasah itu mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik selama penilaian, maka mereka semua berhak mendapatkan nilai akreditasi yang terbaik. Garis bawahnya adalah kinerjanya pokoknya jelas. Maksudnya apa Pak Tony? Saya pakai analogi lagi, ini pinjam slide-nya Pak Rudi. Ketika kita melihat sekolah di kiri dan di kanan, kalau kita masih pakai persepsi yang dulu, kita masih pakai kacamata sebagai seorang asesor yang ketika dulu saya bertugas 2012 itu ya, kacamata saya masih yang lama. Kacamata saya yang lama itu mengatakan antara sekolah yang di kiri dan di kanan, ya wis jelas. Yang kanan itu pasti lebih unggul ketimbang yang kiri. Tetapi karena kita tadi sepakat bahwa IASP ini yang tidak hanya mengukur
kemampuan sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan, jangan dulu gitu ya. Coba deh ganti kacamata dengan IASP 2022. Maka kita akan melihat lewat kacamata yang baru itu, dua pembanding sekolah ini punya potensi untuk dinilai secara berbeda. Tidak seperti kacamata yang ada. Kenapa? Karena IASP 2020 itu berbicara kinerja. Begitu pula yang ini. Kalau kita berbicara guru, pengajar, dan seterusnya, IASP 2020 itu lentur. Lenturnya maknanya adalah kalau performance atau kinerja itu bukan berarti tampilan Bapak Ibu, bukan berarti gurunya pakai dasi, gurunya pakai minyak wangi, atau celana gurunya juga beli dengan mata uang asing. Tetapi yang dimaksud performance itu kinerja, bukan tampilan, bukan sekedar ada. Jadi bisa jadi dua sekolah yang kita bandingkan ini kemudian menghasilkan kinerja yang sama-sama baik. Kalau kita betul-betul ngeceknya kinerja, bukan compliance semata, ya, bukan keberadaan atau tampilan semata. Itulah nanti tantangan asesor menilai Bapak Ibu di sekolah. Tapi bukan berarti compliance tidak penting. Compliance sudah penting. Porsinya sudah dinilai, sudah dibagi tadi. 15% itu compliance, 85% itu performance. Compliance sudah pasti dinilai lewat IPR, yang performance dinilai lewat IASP 2020, proporsinya 85%. Ini nanti gambarannya dari 4 komponen itu di breakdown menjadi ini, butirnya ada sejumlah. Ini kan butirnya diskon banget nih ya. Dulu ratusan ya Bapak Ibu ya, sekarang butirnya tinggal 35. Ada kekhususan untuk beberapa jenjang, nanti Bapak Ibu cek sendiri. Kalau sudah unduh IASP 2020. Dari IASP 2020 yang terdiri dari komponen pernyataan, juknis, capaian kinerja itu, kemudian muncul scoring. Sebelum nyampe ke scoring, yang paling kiri atas inilah yang akan dilakukan oleh asesor ketika datang ke sekolah Bapak Ibu, baik secara daring maupun luring. Mereka akan observasi, mereka akan minta dokumen, mereka akan wawancara beberapa unsur stakeholder pendidikan, baik internal maupun eksternal. Lalu di beberapa butir, misalnya di butir 4, itu utamanya ada angket atau kuesioner yang harus diisi oleh siswa. Dari situ, dari hasil masing-masing ini, baru asesor boleh ngisi ini. Tidak cukup asesor hanya baru datang di depan pintu sudah bisa ngisi skor, nggak bisa. Hanya lihat dokumen lalu memberanikan diri mengisi skor, nggak boleh. Hanya berdasarkan pengakuan kepala sekolah lalu berani mengatakan butir A nilainya 4, hati-hati asesor. Jangan-jangan di verbal nanti nggak bisa menjelaskan. Kalau hanya berdasarkan salah satu penggalian data saja. Harus komplit ini. Kalau diminta ada 4, ya 4 harus dilakukan oleh asesor nanti. Kalau diminta hanya 2 atau 3, maka itu harus dilakukan oleh asesor. Kata kuncinya adalah, kalau kami sampaikan ke asesor, tugas asesor nanti ketika ke Bapak Ibu adalah menggali data, bukan sekedar ngambil atau ngumpulin data. Bedanya ini, Bapak. Kita cek cara memahami IASP 2020, saya ambil contoh butir 31. Butir 31, ini butir inti ya, artinya untuk semua jenjang, bertanya, atau ada pernyataan, nah, bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan yang harus dinilai oleh asesor adalah sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarpras dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Ini ada di komponen manajemen sekolah. Sebelum asesor itu memilih yang ini, 4321 atau level capaian kinerja, dia harus cek dulu bunyinya. 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa syarat. Yang saya lingkari Bapak Ibu, ini adalah yang kita sering sebut sebagai gradasi atau pembeda antara kapan sekolah itu berhak dapat nilai 4, kapan berhak dapat nilai 3, 2 maupun. Misalnya di contoh ini, untuk mencapai level 4, sekolah itu harus sehat walafiat, kata Pak Muji biasanya. Maknanya adalah sarprasnya harus dikelola secara konsisten dan efisien, melibatkan semua warga sekolah dan stakeholder lainnya, termasuk eksternal, dalam pelaksanaan prosedur penggunaan pemeliharaan yang hasilnya terlihat pada sarpras kondisi bersih, baik, rapi, aman, nyaman, dan seterusnya, sampai dengan berdampak positif. Baru jenengan berhak dapat
baru berhak dapat level 4 kinerjanya, performance. Tapi kalau belum melibatkan pemangku kepentingan lain, hanya guru, karyawan sekolah, dan belum berdampak atau belum hasilnya terlihat pada sarpras yang berkondisi baik, rapi, dan bersih, serta berdampak pada pembelajaran yang efektif, ya nanti dulu masih 3 kinerjanya. Atau bahkan kalau belum mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien, 3 pun belum layak. Panjenengan baru layak nilainya 2. Atau kalau belum sama sekali, maka nilainya 1. Ini yang nanti harus dibuktikan oleh asesor. Begitu pula di contoh yang lainnya. Sama nanti, Bapak Ibu berlatih mencari pembeda dari masing-masing jenjang, lalu bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh kinerja ini. Nanti berlatih untuk membaca IASP. Saran saya, print dokumennya lengkap, semua personel tim harus pegang dan baca butir per butir secara utuh, yang ini paling penting Bapak Ibu. Juknisnya dipahami. IASP itu sangat runtut Bapak Ibu. Definisinya ada, permintaan dokumennya apa saja ada di setiap butir, wawancara yang mau dipanggil siapa juga ada, kemudian untuk mengisi observasi, wawancara, dan dokumen itu apa yang akan diisikan, termasuk bagaimana asesor akan menilai 4321-nya itu juga sudah ada semua di juknis. Jadi tolong dibaca, jangan gupuk dan bingung sendiri kalau belum baca IASP. Itu yang saya lihat sering terjadi. Sekolah bingung sendiri, tapi ketika ditanya, IASP sudah pegang, sudah baca, belum. Sehingga bingung harus melakukan apa. Maka tolong dipahami juknis dan dibaca dulu IASP. Siapkan bukti dokumen, baik soft copy maupun hard copy, dan pastikan kalau jenengan pilih 4, itu sesuai dengan deskripsi level dan bisa dipertanggungjawabkan kepada asesor, baik dokumennya, baik observasinya, baik saat wawancara. Kesimpulannya, setelah IASP dibaca, panjenengan pahami, runtut dengan juknisnya, lalu baru diisikan ke sispena. Jadi jangan kesusu ngisi sispena, IASP-nya belum dibaca, ngisi sispenanya tidak berdasarkan hasil telaah IASP yang benar. Jangan nanti kaget, sispenanya ngisi 90, ternyata asesor menilai kita jauh di bawah. Karena kita tidak membaca IASP. Pun, itu saja. Oke, untuk selanjutnya saya sampaikan waktu dan jaringan secara sepenuhnya ke Ibu Nur. Ya. Waktu Ibu Nur 30 menit dan insya Allah 11.40 akan saya ingatkan waktunya kurang 5 menit gitu ya. Waktu dan jaringan sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nur. Monggo Bu Nur. Yang lain. Materi yang saya sampaikan ini adalah tinggal materi yang apa yang harus kita lakukan sebagai lembaga atau sekolah dalam pelaksanaan akreditasi. Itu adalah, baik, saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Di dalam strategi persiapan akreditasi, yang jelas tadi semua yang berada di sana itu adalah sudah dipaparkan, paradigmanya, instrumen perubahan pos, lalu alur sistem akreditasi pun, dan bagaimanakah sispena. Insya Allah pada siang hari ini pun yang sudah masuk di dalam perpanjangan 1 tahun, bahkan mungkin yang nilai di dashboard itu menurun, dia itu sudah bisa dibuka. Mungkin operator, karena pada siang hari ini operator juga mendampingi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah, maka sudah bisa melihat bagaimanakah sispena yang ada. Tentang strategi, sebelum strategi kita lihat bahwa memang di dalam IASP 2020 dengan IASP sebelumnya itu ada perbedaan-perbedaan yang sudah disinggung oleh Pak Poni semua tadi, mulai dari tahun 2017. Kenapa? Nah, karena apa? Perubahan paradigma yang di sana itu adalah dimulainya dari analisa 2018 itu sampailah dengan muncullah 2020 itu adalah berbagai sudah percobaan yang dilakukan di 4 provinsi sampai dengan 32 provinsi ya, sampai itu semua lalu sampailah jadilah IASP 2020. Di sini perbandingan sudah ada ya Bapak Ibu, mulai dari tingkat dasar, lalu juga tingkat menengah pertama,
ada di sana semua karena komponennya itu berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Itu ada kalau pada tahun 2017 kita bicara 8 standar ya nasional pendidikan, tapi sekarang adalah kita lihat di dalam ada IASP 2020 itu adalah komponen ya. Komponennya ada 4 yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah atau madrasah. Yang di setiap tingkatan itu sudah dicantumkan di dalam IASP 2020 ya. Tuh. Lalu juga kita lanjut di sana juga mulai dari tingkat SMA ya, lalu SLB atau MLB. Itu adalah daripada kita bisa melihat perbandingan atau perbedaan antara IASP 2020 dengan instrumen sebelumnya. Lalu yang ini persis sudah disampaikan oleh Pak Poni ya, jadi saya lanjuti saja ya, nanti kita perdalam kembali Bapak Ibu sebelum kita mengisi di Sispena. Lalu kita laksanakan ini. Nah, sekarang adalah pelaksanaan visitasi Bapak Ibu. Setelah semua kita tahu, mulai dari IASP, POS kita pahami semua, maka langkah kita sebagai lembaga sekolah atau madrasah, persiapan adalah pelaksanaan visitasi. Ini ya, apa itu visitasi? Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris di depan juga bahwa kalau dengar dulu itu ada kata asesor, maka lembaga sudah tidak bisa atau bisa kumis-kumis itu sudah nggak mepleh semua. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ini takut dengan asesor. Padahal di sini kita lihat visitasi itu siapa sih? Kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh asesor di dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah melalui pengisian instrumen akreditasi. Jadi, asesor itu tidak menakut-nakuti, jadi tidak mahadewa, tetapi adalah klarifikasi data Bapak Ibu yang sudah diunggah di Sispena melalui dia data isian ya. Tuh. Baik, sekarang kita lihat. Karena sekarang bicara tentang akreditasi pelaksanaan, kita lihat kondisi yang seharusnya bagaimana, lalu juga dengan bagaimana asesor nanti meng-cross check data yang sudah diunggah di Sispena, maka kita lihat bagaimana kondisi objektif di sini ya. Maka di sini ada sekarang kita lihat dari data yang diunggah oleh lembaga sekolah madrasah dengan kenyataan sekarang di cross check oleh asesor. Nah, kita lihat satu contoh di sana, dokumen merasa tidak lengkap. Nah, maka asesor harus tadi sempat diterangkan oleh Pak Poni harus menggali tadi memakai beberapa alat yang sempat sampai mengeluarkan tenaga ya, dan juga kemeringet seperti itu di sana. Karena apa? Apabila dokumen yang dirasa itu tidak lengkap, maka kita harus gali. Kita harus cari berbagai melalui wawancara yang sudah diunggah di Sispena dengan kondisi kenyataan. Itu ya, satu contoh gambar di sana. Lalu bagaimana kalau merasa tidak standar? Tetap saja. Nah, di sini ada sarana dan prasarana, tadi sudah saya sempat sampaikan tentang sarana dan prasarana ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa memang ini adalah merupakan juga bagian daripada penilaian, tapi tidak mutlak di sana ya, penilaiannya di sana ada nanti ya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, karena pelaksanaan di sini itu adalah sudah di ambang pintu ya, sepertinya sudah dekat sekali, maka saya berharap kepada Bapak Ibu, marilah kita siapkan semua ini dengan baik secepat ini ya. Kenapa saya katakan waktu relatif terbatas ya. Nah, jadi kita harus melakukan, kalau kita lihat itu kita tidak boleh menunda-nunda waktu Bapak Ibu. Kalau sudah di Sispena sudah bisa terbuka dianya, maka kita mulai action ya. Saya bicara bisa saya katakan lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ini harus kita pegang Bapak Ibu ya, agar hasil kita itu adalah bisa baik. Nah, baik,
Yang pertama langkah adalah pada saat ini karena Bapak Ibu sudah memahami seluruh apa yang disiapkan lembaga sekolah madrasah dalam pelaksanaan akreditasi, maka saat ini lakukanlah atau bentuklah tim penanggung jawab Bapak Ibu supaya ringan pekerjaan Bapak Ibu adalah satu. Misalnya bentuk tim, siapa penanggung jawab mutu lulusan, siapa penanggung jawab proses pembelajaran, siapa penanggung jawab mutu guru, lalu siapa penanggung jawab manajemen sekolah madrasah. Biar lebih ringan Bapak Ibu ya, dan hasilnya lebih maksimal di sana. Lalu juga kita lihat sudah unduh dan pelajari IASP ya, tiap butir dipelajari. Tadi diterangkan oleh Bapak Poni ya, insya Allah di butir 32 kalau tidak salah di sana. Maka saya ingatkan kembali, kita lihat adalah ada kata kunci di sini Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah kata kunci untuk menentukan lembaga itu level 4K, 3K, 2K atau 1 ya. Ini disesuaikan dengan level yang diinginkan. Yang jelas adalah Bapak Ibu sebagai manajemen, sebagai top leader di lembaga pasti bisa menentukan saya level berapa ini pantasnya. Saya level 4, maka haruslah Bapak Ibu memenuhi sesuai dengan di kriteria level tersebut, gitu ya. Nah, lalu juga seperti komponen mutu lulusan. Karena sekarang kita lihat komponen mutu lulusan tadi ada ya, perubahannya ada komponen, mutu, subkomponen, dan sebagainya. Nah, maka subkomponen di sini ada karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku kepentingan. Di sana ya, butir inti, di sana ada, kita lihat semua nanti. Nah, setelah itu dokumen atau aspek yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu. Tata tertib, ada kedisiplinan waktu, berangkat pulang, disiplin berpakaian, seragamnya bagaimana, nah terus mengikuti pembelajaran, ataukah anak itu terlambat, dan sebagainya. Lalu juga ada buku jadwal piket, disiplinnya, catatan guru, sampai dengan jurnal kelas, itu salah satu contoh ya, dokumen untuk setiap aspek ya dalam butir. Lalu kalau sudah, kita cek indikator pemenuhan ya, pemenuhan mutlak dan indikator pemenuhan relatif di Sispena. Yang sudah membuka Sispena pasti sudah tahu Bapak Ibu ya, operator ya. Yang jelas kami mohon walaupun operator, tapi sebagai manajer, sebagai top leadernya, Bapak Ibu juga seharusnya bisa melihat dan harus bisa mendampingi para operator untuk melihat bagaimana isi Sispena itu ya. Biar kita tahu isi daripada Sispena. Yang jelas adalah indikator di sana pemenuhan mutlak. Pemenuhan mutlak ada di sana ya. Semua yang ada indikatornya, komplain mutlaknya harus terpenuhi. Semua itu adalah kenapa IPM. Kalau kita bicara IPM ya, indikator pemenuhan mutlak itu adalah merupakan salah satu syarat sekolah atau madrasah layakkah untuk divisitasi. Jadi itu ada juga dilihat dari IPM Bapak Ibu ya. Kalau tidak layak ya, maka ya tidak harus divisitasi karena memang di indikator pemenuhan mutlaknya tidak layak untuk divisitasi. Ini sebagai salah satu syarat daripada layakkah untuk divisit sekolah atau madrasah tersebut. Lalu juga ada indikator pemenuhan relatif yang nanti bisa kita lihat semua di sana Bapak Ibu ya. Lalu persiapan visitasi. Nah, ini ada daring. Nah, sebelum visitasi, baik daring di sini maupun luring, yang jelas adalah kita lihat bahwa data isian akreditasi dia mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi. Dan ini sudah saya komunikasi dengan para tim IT, bahwa untuk yang perpanjangan 1 tahun ini sudah dibuka Bapak Ibu ya, jadi kita sudah bisa mulai untuk action. Lalu juga yang kinerjanya menurun sudah mulai bisa ya. Lalu juga persiapan sekolah madrasah. Nah ini kalau nanti daring ya pasti jaringan internet kan seperti tadi masih banyak juga tadi pertama kali saya sempat untuk pindah tempat karena jaringan ini enggak mendukung ya. Jadi saya tempat posisi gantilah inilah kalau memakai sistem daring Bapak Ibu ya. Jadi kita pastikan jaringan internet yang baik ya seperti itu ya.
Lalu juga seluruh dokumen itu adalah disiapkan untuk kepentingan akreditasi serta mempersiapkan narasumber. Narasumber yang bagaimana? Karena di sini adalah yang dikatakan adalah performan, dan untuk penggalian data tadi di depan itu ada wawancara ya dan sebagainya, maka perlu nanti ada narasumber atau responden yang diperlukan oleh lembaga sekolah madrasah karena dibutuhkan oleh para asesor ya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, yang jelas ini adalah juga sudah tahu, tadi sudah disempatkan, lalu disiapkan dokumen-dokumennya. Nah, di dalam menghadapi asesor pada saat visitasi, yang jelas adalah kita bersikap tenang ya. Lalu juga kita lihat ini adalah salah satu nanti responden, nanti yang narasumber yang disediakan oleh lembaga atau sekolah, ini nanti ada di sana semua ya, di IASP. Sudah kita pelajari, kita pahami, kita cermati, sehingga kita bisa mempersiapkan, menyiapkan semua itu dengan baik. Lalu visitasi dan dokumen perlu juga sekali, kenapa harus ada soft copy dan hard copy, karena soft copy sudah diunggah di Sispena, dan hard copy-nya nanti apabila para asesor terjun ke sekolah madrasah, kita lihat keabsahannya benarkah di dia, benarkah yang diunggah dengan kenyataan seperti itu ya. Sispena itu sekarang lah, maka dilengkapi semua saat itu baik. Lalu setelah itu apa strategi kita ya, kita harus kompromi dong dengan asesor ya, jadi kita harus komunikasi dulu Bapak Ibu biar lebih kenal, karena baik di dalam menyambut para asesor tadi sudah dikatakan bahwa sama Pak Sekretaris ya, bahwa kita janganlah berlebih-lebihan Bapak Ibu ya, sampai baliho di depan masuk kecamatan sudah masuk, selamat datang ya, misalnya masuk kota Malang, jadi mulai Malang sudah masuk, selamat datang tim asesor, tidak usah seperti itu Bu ya, tidak usah seperti itu Bapak, jadi dan dilihat dari base saja sudah kelihatan, wow itu ada para asesor datang itu ya, jangan ya. Dulu ada seperti itu ya, jadi kita nggak usah ya, karena asesor itu adalah apa? Memotret, klarifikasi data di lembaga seperti itu ya. Nah, yang jelas sekarang aplikasi Sispena ya, kita lanjut. Insya Allah waktunya masih ada Pak Rudi ya. Halo Pak Rudi. Baik Bapak Ibu, aplikasi Sispena insya Allah ini ada semua di dashboardnya ya, Sispena, yang jelas nanti kita buka dengan user NPSN ya, kalau sekolah nanti saya bicara sekolah ya, nanti akses ya. Untuk operator kita coba, jadi sekolah sudah di sana ada, karena waktunya tinggal sedikit. Di dashboard itu sudah diterangkan semuanya, lalu juga bagaimana di sana ada kartu kendali yang bagaimana, cara ngisi dia. Yang penting kita buka dulu dashboard itu dengan kita masukkan nomor ya sekolah NPSN, lalu kita buka satu persatu ya, yang ada menu di dalam dashboard tersebut ya, itu adalah baik asesmen kecukupan, lalu juga semuanya ada berada di dalam dashboard Sispena ya. Baik, itulah Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 1 menit untuk seperti itu. Bapak Ibu narasumber, Pak Muji, Pak Hermanto, Pak Poni dan Bu Nur, saya punya waktu lebih kurang 8 sampai 10 menit Bapak Ibu, sehingga nanti akan selesai insya Allah pada pukul 12.30 gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sulit sekali untuk jaring, maka yang garing adalah narasumber. Maaf 10 menit ya. Pertama Pak Muji. Banyak. Terima kasih Pak Rudi. Jadi untuk yang sudah mengikuti sosialisasi bulan April, kemungkinan sekolah Bapak termasuk sekolah yang prioritas, sekolah baru, atau sekolah yang pernah tidak terakreditasi. Jika kemarin sudah sosialisasi, Bapak tinggal menunggu persiapan visitasi. Sedangkan untuk yang habis tahun ini, yang ada tulisan perpanjangan otomatis, itu sekolah Bapak saat ini sedang dilakukan audit. Berarti sekolah Bapak ini, SD Punjul ini, habisnya tahun 2022, menunggu hasil audit, semoga segera diumumkan. Sedangkan pertanyaan tentang batas waktu, kapan batas waktunya, hari ini sudah dimulai, Bapak segera mengisi, karena siapa yang siap akan segera kami visitasi, dan pelaksanaan visitasi mulai sekitar tanggal 3 Juni sampai
11 Juni, kemudian nanti ada lagi sekitar bulan Juli, kemudian ada lagi sekitar bulan Agustus, dan terakhir kemungkinan bulan September, karena sekolah madrasah yang hari ini belum selesai diaudit akan segera diaudit dan hasilnya akan kami umumkan, dan visitasi akan kita laksanakan bulan September. Kemudian yang April itu, kemudian ada pertanyaan lagi untuk mengetahui apakah sekolah merupakan sasaran akreditasi atau tidak. Ya tadi sudah disampaikan Pak Udi, sebentar lagi akan ada undangan. Insya Allah hari ini akan beredar undangan kembali yang bisa Bapak Ibu ketahui. Kemudian tadi ada pertanyaan juga Pak tentang pelaksanaan akreditasi. Daring atau tidak itu Bapak? Daring atau tidak, kemungkinan bisa daring, juga bisa tidak. Ini sedang kami proses, apakah Bapak Ibu masuk daring atau luring. Yang jelas Bapak Ibu siapkan kedua-duanya. Kemudian, apa lagi nih? Sudah Pak, masih ada lagi yang lain? Yang Cukup itu dulu Pak Muji. Terima kasih. Terus tadi satu saya tambahkan, untuk pembiayaan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, pembiayaan. Yang pembiayaan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyediakan biaya apapun untuk akreditasi. Jadi karena asesor yang akan turun ke sekolah madrasah sudah diberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji. Untuk selanjutnya Pak Harmanto. Ini ya, tolong Pak Harmanto. Terima kasih Pak Anu. Kalau tidak puas dengan hasil pengajuannya terlambat gitu kan. Jadi gini, yang dimaksudkan terlambat itu bagaimana? Jadi kita sudah menghitung bahwa kita juga ada posnya Pak. Jadi Pak Suharyadi, jadi kita juga ada posnya bahwa kita hitung bahwa itu kita pastikan bahwa pada saat itu bahwa sekolah itu sudah menerima informasi bahwa terkait dengan hasil itu, maka akan dihitung per tanggal itu, bukan karena kalau kita ngomong terima gitu, tapi kita pastikan bahwa kita juga punya SOP berapa kira-kira harus disampaikan sekolah, sehingga kita memastikan bahwa setiap sekolah itu pasti akan dapat memberitahu, sehingga itu kecil kemungkinan kecil kemungkinan itu akan terjadi keterlambatan. Kemudian yang kedua, pertanyaan IASP 2020 itu adalah karakteristiknya adalah performance. Jadi pertanyaannya begini, mungkinkah sekolah itu menyiapkan waktu kira-kira seminggu untuk mendapatkan A? Kalau saya sih jawabnya tegas enggak gitu kan. Kenapa? Karena IASP 2020 itu adalah performance, sehingga yang sering saya katakan adalah akreditasi itu adalah menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Jadi apa yang sudah ditulis itu yang dikerjakan, dan mengerjakan apa yang sudah ada ditulis. Misal yang simpel ya Pak, misalnya yang simpel itu kalau misalnya tentang pemeliharaan sarpras. Pemilihan sarpras itu otomatis kalau itu sudah dilakukan pasti akan ada yang tertulis bagaimana prosedur, misalnya bagaimana yang simpel aja ya, guru sekolah-sekolah yang sudah ada AC-nya misalnya, yang saya tahu misalnya AC itu sudah ada SOP-nya kapan harus dibersihkan. Itu yang paling simpel ya, kapan yang harus disimpelkan. Peminjaman perpustakaan itu juga begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan Pak Miftahul Huda dari Karangsono, ya, dari Pak Miftahul Huda, yang ingin saya katakan itu mungkin Pak, mungkin saja. Kenapa? Ya itu yang dikatakan bahwa ada terjadi penurunan performance dibandingkan dengan misalnya 4 tahun yang lalu gitu kan. Kemudian sehingga sekali lagi ya Pak, untuk Pak Suhardi, kita pastikan Pak, jadi untuk pengumuman itu tidak akan terlambat sampai ke tangan Ibu Bapak, karena begitu kita sudah menentukan itu, maka dengan sesuai dengan SOP-nya kita akan sampaikan ke sekolah, sehingga sekolah punya waktu 14 hari apabila keberatan terhadap keputusan dari BAN SM. Terima kasih. Kembali ke
ke pernyataan yang disampaikan oleh Pak Muji, disampaikan oleh Pak Poni, kemudian diperkuat oleh Bu Nur terkait dengan bahwa bukan berarti kemudian kalau kita masuk ke sekolah kemudian sarprasnya luar biasa, semuanya lengkap kemudian dapat A. Belum tentu. Kenapa? Karena ISP itu basisnya adalah perbaikan-perbaikan dari ini, akreditasi itu, maka menjadi konteksnya yang titik tekannya itu adalah performance. Karena performance mestinya tidak berbiaya tinggi. Biaya tingginya dari mana? Saya bertanyakan gini misalnya. Untuk nyambut loh, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur, nggak perlu disambut, gitu kan ya. Kenapa? Misalnya kasar gini loh. Pak, bolehkah kita itu misalnya, Pak, bolehkah itu kita nggak beri konsumsi? Boleh, Pak. Nggak diberi konsumsi boleh, tak, Pak. Cuma persoalannya gini loh. Mosok rek ngene minum banyu sak gelas saya mosok nggak iso kan gitu kan ya, tapi mosok yo mahal gitu. Yo Pak mahal Pak, karena itu kan saya itu ingin menjamu bukan air mineral Pak, tapi itu air Zam-Zam dan kita ngambil langsung dari Arab Saudi ya, karena itu ya mahal Pak, pesawatnya wes berang puluh juta itu. Ya ingin saya sampaikan tidak mahal Bu. Kenapa? Karena satu, semua sudah dibiayai pemerintah. Ibu juga nggak perlu kan menanggung biaya perjalanannya asesor, nggak perlu kan menanggung biaya akomodasinya asesor dan sebagainya, kan tidak perlu. Oke, terima kasih Pak Armanto. Lagi, monggo Pak Poni. Pak Rudi, Pak Rudi. Di IPR untuk tenaga kependidikan nggak bisa masukkan sertifikat di Dapodik dan seterusnya. Mungkin ada karena belum ada tempatnya atau kendala lainnya. Jadi terkait IPR Bapak Ibu, di Sispena Bapak Ibu nanti akan melihat nilai bawaan atau nilai hasil otomatis dari sistem. Sekian misalnya ya. Jika kemudian Bapak Ibu melakukan perbaikan, yang mana ada tombol untuk perbaiki nilai itu, lalu Bapak Ibu update nilainya, idealnya kan memang perbaikan itu dimulai dari Dapodik ya, dari data sumbernya, dari database-nya. Tetapi kalau itu pun kendala, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk memperbaiki IPR, termasuk menunjukkan buktinya kepada asesor saat asesor visitasi Bapak Ibu. Karena IPR itu dinilai 2 kali oleh asesor. Yang pertama di asesmen kecukupan untuk menentukan apakah sekolah Bapak Ibu itu bisa divisitasi atau layak divisitasi atau tidak. Yang kedua, sebelum menulis nilai akhir, asesor akan ngecek lagi saat visitasi. Jadi kalau ada IPR yang buktinya belum diunggah, kesulitan mengupdate Dapodik dan EMIS, sehingga IPR-nya masih belum maksimal padahal harusnya lebih baik daripada itu, siapkan bukti-buktinya baik hard copy maupun soft copy dan tunjukkan langsung ke asesor. Sehingga asesor bisa menilai IPR itu secara up to date sesuai dengan bukti yang ada di sekolah, walaupun di Sispena itu atau di Dapodik dan EMIS belum ada kesempatan untuk mengupdate. Prinsipnya begitu, Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk Juknis dari mana, nggih? Nah, jenengan download dulu ISP yang tadi. Juknis itu kantil, Bapak Ibu. Jadi satu paket dengan ISP. Ada butir, ada pertanyaan, bawahnya Juknis. Butir, pertanyaan, bawahnya Juknis. Butir, pertanyaan, bawahnya Juknis. Jadi nggak perlu nyari file terpisah. Jadi satu rangkaian, karena itu saya sebutnya tadi runtut bacanya, Bapak Ibu. Kalau jenengan nggak runtut atau hanya pegang dokumen yang isinya pernyataan saja ya, berarti bukan yang dokumen resmi dari BAN-SM. Kalau resmi itu pasti di bawahnya ada juknis untuk setiap butir. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian yang tahu bulat tadi saya kesulitan nyarinya Pak Rudi. Pada prinsipnya mana ya tahu bulat tadi ya? Ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu tadi jangan gupo, jangan bingung. Satu itu dulu, pegang dulu IASP, dibaca dan dipahami, mana yang harus disiapkan sekolah, dokumen apa itu semuanya sudah ada. Kalau timnya sudah dibentuk, saya yakin masih ada waktu lah, agar tidak tahu bulatnya itu ya walaupun anget, gak anget-anget banget gitu ya, gak panas-panas banget, tintanya itu gak betul-betul barusan di print, kira-kira kan begitu ya. Tapi ini pembelajaran bagi kita bahwa ke depan akreditasi itu jangan lagi tahu bulat. Kira-kira begitu mungkin. Nah yang lainnya ini agak sulit-sulit ini Pak Rudi bisa jawab kok Bapak Ibu. Mohon izin Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Terkait dengan IPM atau IPR secara umum prinsipnya sama Bapak Ibu.
karena memang data itu harus secara sistem itu tersinkron dengan database di lainnya ya, di Kemenak maupun di kementerian, maka ketika pihak sekolah mengklik menu itu belum aktif atau belum bisa, maka yang langkah paling strategis saat ini Bapak Ibu adalah siapkan manualnya, siapkan data hardnya maupun soft copy-nya di luar sistem. Kalau itu memang ada, memang punya. Nanti secara teknis di Telegram atau di grup, biasanya akan ada updatean dari teman-teman sekretariat, jika misalnya menu-menu itu sudah oke, Bapak Ibu sudah bisa mengunggah dan seterusnya. Kalaupun tidak, secara manual itu pun bisa tetap tersampaikan nanti kepada asesor atau kepada PNS lewat diskusi atau informasi dari teman-teman sekretariat. Karena kami juga secara sistem itu di Jawa Timur tidak punya akses ke dalam sistem itu. Kira-kira begitu mungkin melengkapi Mas Gunawan atau Mas Budi. Terima kasih, Pak. Kemudian ini Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk grup Telegram, grup itu sangat luar biasa sekali fungsinya bagi Bapak Ibu, karena yang gelombang pertama, gelombang kedua itu justru mendapatkan nilai optimal itu dari grup Telegram ya. Apakah ada agenda Zoom yang membahas? Ada Bapak Ibu yang namanya coaching klinik. Jadi kita selalu dalam beberapa makin dekat makin sering gitu. Jadi seminggu sekali, kemudian seminggu 2 kali, makin dekat seminggu 3 kali agar Bapak Ibu mendapatkan nilai yang optimal. Itu satu-satunya yang ada di Indonesia, coaching klinik itu. Ya, jadi Bapak. Kemudian itu sebelum kami akhiri, mohon Bapak Ibu narasumber nanti memberikan closing statement. Mungkin sekalian closing statement ya. Apa sih yang harus dikerjakan ini untuk agar sekolahan yang belum tahu sama sekali ini, ya. Monggo dari Pak Muji, dilanjut Pak Armanto, dilanjut Pak Poni, dan terakhir, atau Pak Muji yang belakangan ya, Pak Muji yang belakangan. Pertama Pak Armanto, kemudian Pak Poni, dan kemudian Pak Muji yang belakangan untuk closing statement. Silakan Pak Armanto lebih dulu. Terima kasih. Teman-teman sesuai dengan SOP terkait dengan akreditasi itu, maka akreditasi itu adalah proses yang biasa yang terjadi, bukan sesuatu yang menakutkan dan bukan juga sesuatu yang memberatkan. Akreditasi adalah proses biasa di dalam pendidikan dalam rangka peningkatan mutu. Jadi tidak usah takut, jadi tidak usah risau, tidak usah galau, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rudi bahwa nanti kita akan adakan untuk semacam bintex gitu kan ya, ada semacam bintex 1, 2, 3, semakin hari nanti akan ke sana dan kita akan membuat WA group sehingga berbagai macam kendala bisa segera diatasi bersama-sama. Yakinlah bahwa kami akan selalu support terhadap akreditasi yang akan Ibu Bapak lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Armanto. Ayo, ada yang namanya reaction di sebelah kanan bawah itu, tepuk tangan buat Pak Armanto. Matur nuwun. Monggo Pak Poni, lanjut. Matur nuwun Pak Rudi. Yang pertama saya sampaikan selamat dulu kepada Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari sasaran, karena dari 9.000 Bapak Ibu yang terpilih. Jadi itu peluang yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu menunjukkan hasil kinerja Bapak Ibu mengelola pendidikan di daerahnya masing-masing. Sehingga dengan motivasi itu tidak perlu bingung Bapak Ibu. Sekolah itu kan tim ya, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah kalau swasta, ada penyelenggara kalau negeri, ada pengawas dan seterusnya. Segera berkoordinasi Bapak Ibu dengan pihak-pihak yang relevan dengan persiapan itu, sehingga kebingungan itu bisa dicicil. Tapi kalau kita hanya berhenti di kebingungan, tidak melakukan aksi yang tadi, ya kebingungannya akan terus bertumbuh. Itu saja Pak Rudi, semangat Bapak Ibu, semoga sukses. Terima kasih Pak Poni, tepuk tangan buat Pak Poni ya, sukses juga buat Pak Poni. Lanjut, Bu Nur Hidayati. Ini di grupnya anggota BAN-SM Jawa Timur paling cantik. Iya, soalnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Rudi.
Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan pada momen terakhir siang hari ini ya, tetap semangat untuk menyongsong akreditasi. Baik, tadi saya kebagian daripada bicara Sispena, yang jelas kita tidak usah terlalu risau dengan atas Sispena, karena apa? Sispena itu adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web, Bapak Ibu. Jadi di mana saja bisa kita akses, ya. Baik, tidak cuma yang jelas adalah dapat ada internet terhubung, kita bisa mengecek dimanapun Sispena itu ya. Selain itu bisa diakses tidak cuma di laptop, tapi kita di HP pun juga bisa kita mengakses Sispena, melihat daripada lembaga kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Dan yang jelas adalah kita tahu bahwa akreditasi sekolah itu adalah korelasi antara akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, itu menunjukkan adanya korelasi yang kuat. Maka selamat Bapak Ibu untuk berakreditasi dan semoga mendapatkan predikat unggul. Oke, baik Bapak Ibu, singkat saja penutupan ini. Yang pertama, atas nama seluruh anggota BANSM, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, baik itu narasumber dari Dewan Pendidikan, Bapak Ibu dari anggota BANSM, maupun para peserta yang hari ini insya Allah luar biasa. Kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kami sampai dengan terakhir. Dan tentunya selain ucapan terima kasih, kami mewakili BANSM menyampaikan permohonan maaf apabila banyak hal dalam sosialisasi ini yang mungkin Bapak Ibu masih belum merasa cukup, ada hal-hal yang belum bisa kami berikan secara maksimal. Insya Allah komunikasi kita bersama dalam kaitannya akreditasi 2022 ini masih bisa berlanjut nanti di sesi coaching klinik maupun di sesi Telegram gitu ya. Asalkan saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan untuk membaca informasi-informasi sebelum karena kadang-kadang overload itu di Telegram, pertanyaan yang sudah disampaikan kemudian berulang-ulang ditanyakan. Jadi memang butuh motivasi dan inisiatif dari kita semua untuk bersama-sama mensukseskan akreditasi 2022 ini. Demikian Bapak Ibu agenda sosialisasi ini. Kita sampaikan juga terima kasih kepada Pak Ketua dan Pak Sekretaris yang dalam kesibukannya masih bisa memantau dan membersamai kita. Semoga lancar untuk semuanya. Nasrul minallah fatum korib. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.